Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Eh, Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari kitab Al-Waraqat yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, yang pada kesempatan pagi ini masuk ke bahasan qiyas dan melanjutkan bahasan sebelumnya. Sudah masuk ke bahasan qiyas dan sekarang masuk ke bahasan apa itu qiyas. Sebelumnya bahasannya sudah dimulai dengan bahwa qiyas itu adalah dasar yang keempat, al-aslur rabi' dari usul istidlal. Setelah Quran, sunnah, ijma', nah kemudian qiyas. Kemudian tentu kita mengikuti pendapat jumhur ulama, tidak mengikuti pendapatnya Zahiriyah yang tidak menggunakan qiyas. Lalu pada bahasan sebelumnya juga sudah sempat disampaikan bahwa i'tibar qiyas itu sebagai dalil atau qiyas diperhitungkan sebagai dalil, dasarnya ada dari Quran, kemudian dari hadis. Selain itu juga dari amal atau aqwal sahabi. Aqwal sahabat, misalnya yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan yang terakhir, sebelum masuk ke pembahasan tentang definisi qiyas dan yang lainnya, Imam Ibnu Qayyim menukil dari Imam Al-Muzani, salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa para fuqaha di sepanjang zaman, sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini maksudnya sampai hari ini zamannya Imam Al-Muzani, mereka menggunakan qiyas dalam fikih pada banyak hukum-hukum agama. Dan kaidahnya mereka sepakat untuk mengikutkan yang hak, yang punya kemiripan, maka dijadikan satu hukumnya, sementara yang punya kemiripan dengan yang batil, maka diikutkan juga dengan yang batil. Nah, ini bahasan terakhirnya. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, qauluhu wa ammal qiyasu fa huwa raddul far'i ilal asli. Nah, kita lihat di sini al-qiyasu lughatan. Qiyas itu menurut bahasa at-taqdir wal musawah. Qiyas itu menurut bahasa adalah takdir wal musawah. Jadi mengukur, menakar, menimbang, lalu menyamakan, itu adalah qiyas. Taqulu qistu thawba bidhira'. Idza qaddartuhu bihi. Jadi kalau kita mengukur baju dengan ukuran tertentu, dengan ukuran hasta, dengan ukuran kalau sekarang inci, sentimeter, itu namanya mengukur. Secara bahasa itu namanya qiyas. Kemudian wa fulan la yuqasu bi fulan ay la yusawa bihi. Kalau dikatakan fulan tidak dikiaskan dengan fulan, artinya fulan itu tidak sebanding, artinya tidak mungkin disandingkan dengan fulan. Karena memang beda level. Nah, itu makna secara bahasa. Wasdilahan, nah ini sudah pasti kalau kita bicara tentang mustalahat dalam syariat, selalu ada makna lughawi dan makna istilahi. Dan yang paling pokok justru adalah makna istilahi. Bukan makna lughawinya.
tentu berhubungan, tetapi ini yang perlu dipahami karena itu yang lebih penting dan mendesak. Nah, itu makna lughawi. Nah, kita lihat di sini ya, makna istilahi itu tentu makna istilahi menurut ulama-ulama yang ada pada ilmu ini, ilmu usul fiqh. Ya. Di sini disampaikan oleh Imam Al-Juwaini bahwa yasilah raddul far'i ilal asli fil hukmi bi'illatin tajma'uhuma. Kita bisa lihat definisinya ini sudah menggambarkan ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Raddul far'i artinya mengembalikan mengembalikan cabang atau turunan ilal asli kepada asalnya, kepada pokoknya fil hukmi dalam hukum. Bi'illatin tajma'uhuma, dengan illah atau disebabkan karena adanya illah yang mengumpulkan keduanya. Keduanya maksudnya adalah far' dan asal. Cabang dan pokoknya. Alba fi qawlihi bi'illatin ala sababiyah. Ay bisa bi'illatin. Bisa bi'illatin. Jadi ini maksud dari bi'illatin. Nah, sementara illah sendiri kadang kita kesulitan cari terjemahnya yang pas. Memang apa makna illah yang agak dekat dengan bahasa Indonesia adalah sebab. Meskipun tidak bisa mewakili sepenuhnya. Maka kalau kita belajar qiyas, kita juga belajar mengenal istilah illah. Yang kalau bagi orang yang baru belajar, nanti kita berproses untuk mengenali illah itu bentuknya seperti apa. Tapi kalau secara harfiah, ya kira-kira yang agak mendekati maknanya adalah sebab. Tapi nanti kita lihat dalam bahasa Arab, as-sabab dengan illah beda. Nah, sekarang kita coba lihat definisinya. Tadi raddul far'i. Nah, dijelaskan di sini raddul far'i ilal asl. Wa makna raddul far'i ilal asli, mengembalikan cabang ke pokoknya, maknanya adalah ja'alahu musawiyan lahu, menjadikannya sama. Jadi maksudnya antara far' dengan asal, antara cabang dengan pokoknya itu sama. Wa raji'an ilaihi, dan kembali kepada pokoknya. Fil hukmi dalam hukum. Fil hukmi dalam hukum. Maksudnya disamakan antara hukum asal dengan hukum far'. Kalau hukum asalnya haram, maka far'nya juga haram. Kalau hukum asalnya wajib, maka hukum far'nya juga wajib. Jadi disamakan hukumnya. Itu namanya mengembalikan far' atau cabangnya kepada pokoknya, kepada induknya. Fil hukmi dalam hukum. Jadi disamakan hukumnya. Dasarnya adalah karena nanti ada kesamaan illahnya. Tidak namanya raddul far'i ilal asli fil hukmi. Jadi illah itu menyamakan hukum.
Yang satu sudah ada hukumnya, yaitu al-asl. Yang satu lagi belum ada hukumnya, yaitu far'. Belum ada hukumnya. Penjelasan lanjutannya. Haitsu innal far'a lam yarid fi bayani hukmihi nassun wala ijma'un. Di mana pada far' atau pada cabang, pada turunannya ini, belum ada penjelasan hukumnya, baik nas maupun ijma. Belum ada hukumnya. Jadi tidak ada nas Quran, tidak ada nas hadis, juga tidak ada ijma yang menjelaskan hukum pada far' ini. Pada sebuah bahasan hukum syariat. Jadi yang ada pada al-far' atau cabang ini ada kesamaan dengan al-asl, dengan pokoknya. Tapi bedanya pada far' ini belum ada nasnya. Tidak ada nasnya, Quran, hadis, atau ijma yang menjelaskan hukumnya. Lianna maudu' al-qiyasi talabu ahkamil furu'il maskuti anha. Karena tema atau pembahasannya qiyas itu adalah talabu ahkamil furu'il maskuti anha. Jadi qiyas itu mencari hukum furu'. Mencari hukum-hukum yang berkaitan cabang-cabang dari masalah-masalah agama ini. Yang al-maskuti anha, yang didiamkan. Maksudnya tidak ada penjelasan hukumnya. Tidak ada nas yang menyebutkan itu. Tidak ada nas Quran, tidak ada nas hadis, tidak ada ijma. Itu yang dinamakan maskuti anha. Nah, qiyas itu adalah melakukan itu. Jadi tidak ada penjelasan hukumnya. Maka dicari. Al-maskuti anha artinya didiamkan, tidak ada allati lam yarid fiha nasun wala ijma'un. Tidak ada nas dan juga tidak ada ijma'. Fa idza wujidat illatul asli fil far'i u'tiya hukmal asli. Jika ditemukan illah yang ada pada al-asl, yang ada pada pokoknya, kita temukan illah yang sama pada pada cabangnya, maka u'tiya hukmal asli. Maka diberikan hukum yang ada pada asal. Maksudnya, far' juga mendapatkan hukum yang sama. Cabang ini mendapat hukum yang sama. Ya. Bahasan illah di kalangan para ulama usul fikih termasuk bahasan paling rumit dalam usul fikih. Karena perlu ketelitian dan perlu mengasah kemampuan berpikir dengan tajam. Maka yang dinamakan dengan al-fiqhu dimaknai dengan al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam, kita rasakan pada saat membahas qiyas. Nah, kita bisa lihat di sini, pada saat kita bicara qiyas, kita perlu membiasakan menggunakan istilah-istilah yang ada. Kemudian belajar memahami alurnya. Ketika ada qiyas, maka akan selalu ada yang namanya al-asl, al-far', hukum, dan illah. Al-aslnya sudah ada hukumnya. Bisa nas Quran, bisa hadis, bisa ijma'. Sementara al-far'nya nggak ada. Diistilahkan dengan al-maskut
anhu atau al-maskuti anha. Ya, ada penjelasan hukumnya. Kemudian ada illah di antara keduanya yang sama. Illah yang ada pada asal juga terdapat pada far'. Maka karena ada kesamaan illah inilah hukumnya diberikan kepada far' sebagaimana diberikan kepada asal. Dan dari sini kita bisa memahami bagaimana syariat itu bisa dicukupkan dengan beberapa dalil yang ada. Selebihnya, salah satu cara untuk menyelesaikan hukum-hukum yang ada itu adalah dengan qiyas. Bayangkan kalau seandainya setiap bahasan harus ada nasnya. Harus ada nas Quran atau ada nas hadis, maka ayat Quran yang sekarang ini ada nggak cukup. Kalau setiap bahasan harus ada nas Qurannya. Atau kalau setiap bahasan harus ada nas hadisnya, maka hadis nggak akan cukup. Mau hadisnya dikatakan sampai 50.000 pun nggak cukup. Karena apa? Masalah-masalah tumbuh dan terus berkembang. Kalau harus pakai nas, berarti nasnya nggak cukup. Sementara masalah-masalah itu banyak. Bahkan kita sekarang mengenal ada masalah yang sekarang ini muncul, baru dulu nggak ada. Nah, dengan qiyas bisa menjawab itu semua. Tidak perlu nasnya harus banyak, sampai misalnya ratusan ribu dalil, baik Quran maupun sunnah, tapi cukup sebagian itu dengan qiyas. Nah, selesai. Karena ada kesamaan. Oh, ini sama-sama memabukkan. Oh, ini sama-sama, nah ilahnya itu ada kesamaan. Itu berarti diberikan hukum yang sama. Nah, wa mithaluhu contohnya qiyasul arusi 'alal burri fi jarayanir riba. Contohnya adalah kiasnya beras dengan gandum. Pada apa? Pada berlakunya riba. Kalau gandum juga diberlakukan hukum riba, maka pada beras juga diberlakukan hukum yang sama. Wal illatul lati tajma'uhuma hiya ta'mu wal kailu masalah. Contohnya misalnya illah pada keduanya adalah sama-sama makanan pokok. Dan sama-sama juga ditakar, timbang. Maka karena ada kesamaan tersebut, yang seandainya yang satu makanan pokok, yang satu bukan makanan pokok. Nah, itu berarti berbeda. Beda illahnya. Maka diberlakukan hal yang sama, kemudian dikatakan hukumnya pada beras juga sama. Sama-sama berlaku hukum riba. Artinya riba juga diberlakukan pada beras, tidak hanya pada gandum. Atau contoh yang lain, qiyasul abdi alal amati fi tansifi haddiz zina. Kiasnya budak laki-laki pada budak perempuan. Untuk apa? Untuk kasus had zina, hukuman zina. Karena apa? Karena ada nas kalau budak perempuan pada hukuman had zinanya dia mendapatkan setengah. Dapat hukuman setengah. Nah, sementara budak laki-laki belum ada nasnya. Gimana caranya? Maka diberlakukan hal yang sama karena apa? Bijami'ir riqi fi kulli minhuma. Karena ilahnya sama. Ini sama-sama budak. Yang budak perempuan ada nasnya, budak laki-laki nggak ada nasnya. Nah, kedua-duanya sama-sama budak. Maka apa yang dilakukan? Budak laki-laki dikiaskan dengan budak perempuan. Karena sama-sama budak. Wa dalilul asli ayat suratin nisa. Dalil
Al-aslnya ini pada kasus yang pertama adalah pada surat An-Nisa, kama taqaddama fi takhsis, sebagaimana yang sudah pernah ada pada bahasan tentang taksis. Jadi pada saat membahas am, lanjutannya bahasnya tentang khas, lalu ada bahas tentang taksis, taksisul am, dan di situ ada bahasan hal ini. Selanjutnya, untuk melengkapi pembahasan tentang qiyas, maka kita melihat arkanul qiyas. Wa arkanul qiyasi arba'atun. Rukunnya qiyas itu ada 4. Yang pertama al-far'u. Al-far'u itu huwal mahallul ladzi yuradu isbatul hukmi fihi. Mahal, tempat di mana kita akan menetapkan hukum pada tempat tersebut. Karena belum ada hukumnya. Kalau sudah ada hukumnya, tentu kita tidak menetapkan hukum. Tapi kalau belum ada, nah itu yang sedang dicarikan hukumnya. Wa yusamma al-maqis. Istilah lain al-far' adalah al-maqis. Nah, ini istilah lain yang juga perlu kita ketahui. Ada al-far', ada juga istilah al-maqis. Al-far' sama dengan al-maqis. Nah, kita lihat contohnya, wahuwal aruzu fil misalil awal, yaitu beras pada contoh yang pertama. Jadi pada saat kita menyebutkan beras ini dikiaskan dengan gandum, maka beras dinamakan al-far', dinamakan juga al-maqis. Beras dinamakan al-far' dan al-maqis. Atau pada contoh yang kedua, wal abdu fil misalisani, dan budak laki-laki pada contoh yang kedua. Tadi pada contoh yang kedua, budak laki-laki dikiaskan dengan budak perempuan. Budak laki-lakinya dinamakan al-far' atau al-maqis. Ini rukun qiyas yang pertama. Jadi ini harus terpenuhi pada saat proses qiyas. Yang kedua, al-asl. Al-asl adalah wahuwal mahallul ma'lum subutul hukmi fihi. Al-asl adalah tempat yang sudah diketahui penetapan hukumnya. Jadi sudah jelas hukumnya. Hukumnya apa? Oh, ini haram. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya apa? Nah, itu sudah diketahui. Itu al-asl, tempat di mana hukum itu sudah diketahui. Wa yusamma al-maqisu alaih. Lihat istilahnya. Ada tambahan alaih. Al-maqisu alaih. Al-maqis alaih. Itu istilah lain untuk al-asl. Nah, kalau pada contoh yang pertama, huwal bur, yaitu gandum. Tadi ketika disebutkan beras dikiaskan dengan gandum. Berasnya dinamakan al-far' atau maqis, gandumnya dinamakan al-asl atau al-maqis alaih. Atau contoh yang lainnya, wal amah. Ya, al-amah. Al-amah budak perempuan. Tadi kita lihat pada contoh yang kedua, budak laki-laki dikiaskan pada budak perempuan. Nah, ini namanya, kalau budak laki-lakinya namanya al-far' atau al-maqis, dikiaskan dengan budak perempuan. Nah, budak perempuan dinamakan al-asl atau al-maqis alaih. Karena sudah ada hukumnya pada budak perempuan. Kemudian rukun yang ketiga dari qiyas adalah wal hukmu, hukum. Wa huwal amrul maqsudu ilhaqul far'i bil asli fihi. Hukum adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk
diikutkannya far' kepada asal. Jadi pada saat kita menetapkan hukum, kita ingin membawa far' itu kepada asal, dan kemudian kita bawa apanya? Kita bawa statusnya. Karena di al-asal sudah ada, dan ketetapannya misalnya tadi haram, maka di far' juga diikutkan. Dia dibawa kepada asal. Wahua, nah ini kalau pada kasus atau contoh yang tadi, jaroyanur riba fil misalil awal. Pada contoh yang pertama, adalah berlakunya hukum riba pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah riba. Jadi hukumnya, far'nya itu adalah beras, atau makis alaihnya adalah beras, al-asalnya adalah gandum, albur, dinamakan makis alaih. Hukumnya apa? Hukumnya adalah berkaitan dengan riba. Ketika albur itu diberlakukan hukum riba, maka pada beras juga diberlakukan hal yang sama. Atau tansiful haddi fitsani, atau ketika budak laki-laki dikiaskan dengan budak perempuan. Karena budak perempuan ada nasnya, budak laki-laki belum ada. Nah, ketika budak laki-laki dibawa hukumnya kepada budak perempuan, disamakan hukumnya. Nah, itu hukumnya hukum apa? Hukum masing-masing mendapatkan setengahnya had. Setengahnya had. Setengahnya hukuman. Kalau hukumannya untuk orang merdeka itu 100, maka untuk budak 50. Itu yang dimaksud dengan setengah. Nah, yang terakhir, yang keempat, al-illah. Nah, ini apa yang dimaksud illah? Al-makna al-mushtarak bainal asli wal far'i. Makna yang sama, makna yang ada kesetaraan, kemiripan. Ya, makna yang sama karena ada kemiripan, ada kesamaan antara asal dengan far'. Antara pokoknya dengan cabang. Al-muqtadi itsbat al-hukmi fil far'i. Yang menuntut penetapan hukum pada far', pada cabangnya. Jadi yang menuntut ditetapkannya hukum yang sama. Di sana ditetapkan, di sini juga ditetapkan. Jadi kalau di sana ditetapkan hukumnya berlaku riba, maka di sini juga berlaku hukum riba. Kenapa? Karena ada al-makna al-mushtarak. Ada makna yang sama. Ada nilai yang sama. Ada status yang sama. Ada hal yang sama pada al-asl dan al-far'. Yang menyebabkan penetapan hukum pada far'. Wahiyat ta'mu wal kail fil awal. Pada contoh yang pertama, karena sama-sama ini makanan pokok. Gandum makanan pokok, beras juga makanan pokok. Dan sama-sama juga makanan pokoknya ini ditakar dengan timbangan. Misalnya, ini pada contoh yang pertama, warriqu fi asani. Dan kalau pada yang kedua, sama-sama budak, maka hukumnya diberlakukan hal yang sama. Ini budak, ini juga budak, maka status hukumnya sama. Nah, ini 4 rukun qiyas. Ada al-far' atau maqis alaih, ada al-asl maqis alaih. Sekali lagi, al-far' adalah maqis, al-asl maqis alaih, kemudian yang ketiga hukum, dan yang keempat illah. Nah, 4 ini menjadi rukunnya qiyas. Ketika tidak ada satu, maka tidak bisa diberlakukan.
Ya, tidak bisa diberlakukan qiyas. Apalagi tidak ada dua dan lebih, maka tidak bisa berlaku hukum qiyas. Nanti pada pembahasan sebelumnya, pembahasan berikutnya akan ada pembahasan tentang pembagian qiyas menjadi 3. Wa huwa yanqasimu ila salati aqsamin. Qiyas itu terbagi menjadi 3 jenis. Jadi ketika Imam Al-Juwaini menyebutkan qiyas, lalu beliau menyebutkan pembagiannya. Ada qiyasul illah, ada qiyasul dalalah, dan qiyas syabah. Kemudian nanti beliau akan jelaskan satu persatu apa qiyas illah, ada apa qiyas dalalah, dan apa qiyas syabah. Itu semua jenis-jenis qiyas. Soal itu nanti akan ada pembahasannya tersendiri pada kesempatan yang lain. Ya, demikian ulasan kita untuk kesempatan di kali ini. Sampai pada bahasan rukun qiyas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.